Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Zulfikri SPD, guru SMA Negeri Magepanda, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari selama ini saya melakukan pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Padahal semestinya pembelajaran berpusat pada murid. Saya sangat mendominasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton karena saya hanya berceramah. Pada akhirnya murid bosan, ngantuk, tidak aktif, sulit bertanya dan berpendapat, serta tidak merdeka dalam belajar. Dengan mempelajari modul 1.1, saya banyak tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam kelas. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pahami adalah pendidikan itu seharusnya menuntun, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja kepada murid. Saya haruslah menjadi teladan bagi murid saya. Saya harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid saya, sehingga pembelajaran semestinya kontekstual. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah mengubah pembelajaran yang dilakukan dari berpusat kepada guru menjadi berpusat pada murid, dengan harapan muncul sikap kolaboratif, mandiri, berpikir kritis dan aktif. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya melaksanakan langkah perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat mata pelajaran biologi di sekolah. Selanjutnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan penilaian. Pelaksanaan pembelajaran saya awali dengan salam, menanyakan kabar, dan berdoa bersama agar muncul sikap religius. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran siswa, memotivasi mereka untuk belajar, mengingatkan materi sebelumnya, memberikan pertanyaan pemantik, dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta alur kegiatan pembelajaran. Selanjutnya murid berdiskusi kelompok sehingga mereka aktif berkolaborasi, mandiri dan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang kontekstual. Setelah selesai berdiskusi kelompok, murid mengomunikasikan laporan hasil diskusi di depan kelas. Itu yang menghasilkan susah sehingga pada cuci dan membuangnya ke tanah sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Sebelum kegiatan diakhiri, maka saya bersama murid melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Menurut saya itu sangat baik karena kami bisa mengetahui tentang cara mengatasi permasalahan tentang pencemaran lingkungan. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Teman-teman sudah menyiapkan hasil. Namun, saya menghadapi tantangan, diantaranya masih ada murid yang tidak aktif dalam diskusi, hanya berharap pada temannya saja. Murid masih sulit untuk bertanya dan berpendapat
saat presentasi hasil diskusi kelompok. Solusi yang akan saya terapkan yaitu melakukan bimbingan individu dan mengurangi jumlah anggota dalam setiap kelompok sehingga semua anggota dalam kelompok dapat berperan. Terus melakukan kegiatan yang serupa sampai mereka terbiasa untuk bertanya dan berpendapat saat presentasi. Terima kasih, saya Petrus Sutanto SPD, seorang guru dari SMA Negeri Magepanda, rekan sejawat dari Pak Jul Fikri SPD. Sejauh pengamatan saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Jul selalu berpusat pada murid. Dalam arti murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Demikian testimoni saya terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Menteri. Selamat pagi, saya Maria Kristani, siswa kelas 10. Perasaan saya ketika Pak Guru Fikri mengajar di kelas. Saya merasa senang karena Pak Guru Fikri mengajar dengan sangat terperinci dan memberikan tugas diskusi untuk mendiskusikannya secara berkelompok, kemudian mempresentasikan tugas tersebut di depan kelas.